Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, kembali lagi di channel saya Papa Ruby. Kita akan melanjutkan proyek kita pengumuman kelulusan dengan Google Form dan auto kirim SKL ke siswa. Nah, kemarin di dua video saya sebelumnya saya sudah membuat ini part satunya, yaitu formulir database dalam bentuk Excel, Google Formnya yang sudah divalidasi, dan spreadsheetnya atau Google Sheetnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat di part 2 ini, yaitu yang pertama adalah setting database ya. Jadi kita akan menggabungkan dari database Excel ini, kita akan masukkan ke Google Sheet ya. Kita akan masukkan ke Google Sheet. Oke, rekan-rekan sekalian, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja melanjutkan proyek kita ini. Oke, sebelum lanjut, mari berteman di channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke, rekan-rekan sekalian, langsung saja kita masuk ke folder yang sudah kita buat di Google Drive ya, masuk di sini. Nah, ini sudah ada 5 file yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini yang terakhir adalah respon atau Google Sheet-nya. Nah, ini database. Database ini yang akan kita masukkan ke sini, rekan-rekan sekalian. Nah, kita masuk. Saya masuk di file yang belum saya masukkan di Google Drive. Ya, jadi ini terdiri dari kolom kode NIC, nama, nomor peserta, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, dan nilai mata pelajarannya. Nah, di sini ini yang pertama ada kode. Nah, kode ini adalah gabungan dari yang tabel yang berwarna hijau, warna biru ini judulnya, NIC, nomor peserta, tanggal lahir, dan kelas. Jadi gabungan dari 4 tabel ini. Nah, kode ini berisi kode ini saya buat menggunakan formula dan. Nah, ini. Jadi saya isi menggunakan formula dan. Ya, jadi nanti dia otomatis ketika terjadi perubahan di 4 kolom yang lain, otomatis di sini akan berubah. Oke, rekan-rekan sekalian, yang selanjutnya adalah kita copy isian sheet ini ke database. Nah, sekarang kita buka dulu ke spreadsheet. Nah, sekarang kita buka spreadsheet dulu. Nah, di spreadsheet ini ada ini yang tadi, yang tabel berwarna biru, NIC, nomor peserta, tanggal lahir, kelas, dan alamat email. Nah, sekarang untuk memasukkan database-nya ini yang kita gabungkan ke dalam spreadsheet ini, kita buatkan sheet baru. Jadi caranya adalah klik saja di ujung sudut kiri bawah, tambahkan sheet. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada. Nah, sekarang kita copy isian sheet ini. Saya copy, saya blok semua dulu sampai di sini. Nah, sekarang tinggal tempel di sini. Klik kanan, tempel, atau Ctrl V. Tunggu. Ya, nah, sudah terpaste atau tertempel, rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang ini kita atur saja judul tabelnya. Kita sesuaikan. Nah, jika sudah selesai seperti ini, nah, untuk lebih memperjelas, kita ganti saja nama sheetnya. Ini adalah database, atau ya kita ganti database. Sedangkan ini adalah respon. Jadi ini sheet untuk respon. Oke. Jadi sudah selesai rekan-rekan sekalian untuk langkah yang pertama ini.
Ya, langkah yang pertama adalah setting database, memasukkan database ke Google Sheet atau spreadsheet. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah input rumus kelulusan di Google Sheet. Nah, sekarang kita akan menginput rumus di Google Sheet-nya atau spreadsheet-nya. Kita langsung saja menuju ke sheet untuk respon. Ya. Jadi di sini di respon ada 6 kolom, timestamp, NISN, nomor peserta, tanggal lahir, kelas, dan alamat email. Ini sumbernya berasal dari Google Form yang kita buat sebelumnya. Nah, berikutnya setelah alamat email kita akan masukkan formula yang saya sudah buat di sini. Nanti saya akan tampilkan linknya untuk memperoleh formula yang saya sudah buat. Nah, kita mulai dari kode dulu. Kenapa? Karena kode di sini ini yang akan memanggil ke database ini, database yang selanjutnya setelah kode ini di sini akan tertulis apa yang akan tertulis sesuai dengan rumus yang sudah kita buat di sini. Nah, langsung saja kita masukkan dulu rumus untuk kode. Saya copy ini. Nah, saya masukkan di sini. Nah, kodenya adalah array formula, sama dengan array formula. Ini array formula ini untuk mengikut ke bawah. Kemudian if row, jika baris ini A terisi sama dengan 1, jika terisi maka di sini akan tertulis kode siswa. Ya, di sini akan tertulis kode siswa. Ini tergantung apa kode siswa atau kode. Nah, di sini saya pakai kode, berarti saya ganti di sini kode ya. Ya, saya ganti kode. Nah, kode ini merupakan gabungan dari kolom B, C, D, dan E. Oke, enter. Nah, tertulis kode ya seperti itu ya. Nah, jadi misalnya di sini tertulis 1 2 3 misalnya. Nah, dia akan menggabungkan dia akan menggabungkan kolom-kolom yang sudah kita buat formula dannya. Nah, selanjutnya di kolom H ini adalah kita masukkan nama. Ya, saya kopikan saja langsung formulanya untuk nama. Saya masukkan di sini. Nah, rumusnya adalah array formula if jika row G ini baris G terisi. Ya, jika baris G terisi, maka di sini di kolom H ini akan tertulis nama. Kemudian jika database, ya dia melihat ke database dulu. Jika di database yang di sini sama dengan G, ya jadi sesuai dengan G, yang ini sesuai dengan G, maka dia akan terisi. Nah, jika tidak maka dia menuju ke database. Database yang mana? Database yang di nama, berarti dia VLOOKUP, dia akan meninjau kolom ketiga. Nah, mana? Ini kolom ketiga ya, karena nama berada di kolom ketiga. Nah, ketika di enter, nah tertulis nama di sini. Nah, begitu selanjutnya berdasarkan SQL yang rekan-rekan buat. Nah, kemudian yang saya buat rumusnya kemudian adalah tempat. Nah, saya masukkan di sini. Nah, rumusnya adalah jika G sama dengan 1, berarti jika G, kolom G kode terisi, kemudian maka di kolom I akan tertulis tempat lahir. Kemudian jika dia tinjau database-nya sama dengan G,
maka terisi. Nah, jika tidak, maka dia tidak akan terisi. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk tempat berarti dia ada di kolom ke-5 ini. Ya, jadi dia berarti ada di kolom ke-5. Oke, kita enter. Nah, tempat lahir. Nah, sekarang saya lanjutkan tempat lahir. Setelah itu adalah ini berdasarkan SKL, yaitu tanggal lahir. Nah, copy, saya masukkan, ya, tertulis tanggal lahir. Oke, kita percepat saja proses pemasukan rumusnya. Nah, sekarang kita coba isikan data yang benar. Ya, kita coba isi di Google Formnya. Kita ambil data yang benar di sini. Ya, ini sen misalnya ini ya. Misalnya Anggi. Ini sen 00 1940 5926. Nomor peserta 0005 ini ya. Kemudian nama, tanggal lahir, tanggal lahir 21/01/01. Kemudian kelas 12 IPA, alamat email. Nah, di alamat email ini harus diisi dengan alamat email yang valid atau yang sedang aktif. Kenapa? Karena nanti SKL-nya kita akan kirim ke alamat emailnya. Jika bukan alamat email yang aktif, atau jika tidak aktif, maka SKL tidak akan masuk ke alamat emailnya. Nah, saya coba masukkan alamat email saya. Nah, sekarang kita klik kirim. Nah, nanti sudah tertulis tanggapan Anda sudah direkam. Coba kita lihat. Nah, sudah masuk ya. Nah, di sini sudah tampil ya, di sini sudah tampil kodenya. Kalau sudah tampil berarti otomatis nanti ke kanan ini sampai ke ujung dia akan mengisi. Kita lihat Anggi, tempat lahir Maros 21 Januari 2001. Ini SN-nya ini, nomor pesertanya ini. Nah, dia lulus. Nah, dia tampil seperti ini. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau data yang dimasukkan tidak sesuai. Ya. Coba kita masukkan. Misalnya kita ambil ini ya. 0026 nih misalnya.
nomor pesertanya kita salahkan. Kita ganti di sini misalnya 9, kemudian tanggal lahirnya kita benarkan 2306, jadi salah di nomor peserta ya, 230602. Kemudian kelasnya SIPA, masukkan alamat email, kita kirim coba. Nah, sekarang kita lihat bagaimana. Nah, jadi tidak tampil mulai dari nama sampai terakhir karena nomor peserta yang dimasukkan itu salah. Nah, jadi tidak tampil atau tidak terekam atau tidak mendapatkan perintah dari kode untuk menampilkan mulai dari nama sampai ke rata-rata. Jadi begitu rekan-rekan sekalian. Nah, jadi harus sesuai dengan permintaan. Nah, kemudian setelah ini kita akan menampilkan bagaimana menggunakan settingan AutoCAD yang akan mengirim langsung file SKL ke email yang sudah dimasukkan oleh siswa. Olehnya itu selalu pantau channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe dan share-nya untuk mendapatkan video berikutnya dari saya. Adapun yang kurang jelas silakan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan balas. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.